Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Sundari. Saya dari Akbi Buton Raya tingkat 1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan pelayanan kebidanan dan pendidikan kebidanan di luar negeri dan di dalam negeri. Yang pertama, sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan di dalam negeri. Perkembangan pelayanan kebidanan dimulai ketika Belanda menjajah Indonesia. Pada masa pemerintahan Belanda, Indonesia masih mengikuti kebiasaan lama, yaitu ibu ditolong oleh dukun paraji. Salah satu faktor yang menyebabkan terus berkembangnya pelayanan dan pendidikan kebidanan adalah masih tingginya mortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan bersalin. Perkembangan pelayanan kebidanan di Indonesia. Menurut catatan dimulai pada tahun 1087 ketika angka kematian ibu dan bayi tinggi, sehingga dukun dilatih untuk pertolongan persalinan di zaman Gubernur Jenderal Hendrik. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena tidak adanya pelatih kebidanan. Tahun 1849 dibuka pendidikan dokter Jawa di Batavia, tepatnya di Rumah Sakit Militer Belanda, sekarang RSPAD Gatot Subroto. Pada tahun 1851 itu dibuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia oleh seseorang militer Belanda. Mulai saat itu pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan oleh dukun dan bayi. Pada tahun 1952 mulai diadakan pelatihan bidan secara formal agar dapat meningkatkan kualitas pertolongan persalinan. Pada tahun 1957 terbentuklah suatu pelayanan terintegrasi bagi masyarakat yang dinamakan Pusat Kesehatan Masyarakat, yaitu seperti dia dinamakan Puskesmas. Sejak tahun 1990 pelayanan kebidanan diberikan secara merata sesuai kebutuhan masyarakatnya. Titik tolak konferensi kependudukan dunia di Kairo pada kesehatan reproduksi. Memperluas area gerapan pelayanan kebidanan. Area tersebut meliputi 1. Safe motherhood, termaksud bayi baru lahir dan perawatan abortus. 2. Keluarga berencana. 3. Penyakit menular seksual, termaksud infeksi saluran alat reproduksi. 4. Kesehatan reproduksi remaja. 5. Kesehatan reproduksi orang tua. Selanjutnya, sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan di luar negeri. Masa sebelum Masehi menurut Mufadilat. Masa sebelum Masehi merupakan awal keberadaan manusia. Faktanya ada pembantu kelahiran, baik dari keluarga maupun di luar keluarga. Itu yang mempunyai pengalaman dalam kelahiran. Dia tidak menetapkan bayaran tetapi mendapatkan hadiah. 1. Di Mesir, 2. Di Yahudi, 3. di Yunani, 4. di Roma. 2. Masa pertengahan tahun 1000 sampai 1500 Masehi. Perkembangan kebidanan seiring dengan penyebaran agama Kristen. Pengetahuan obstetrik membuat beberapa penemuan dan kebutuhan akan bidan untuk dididik telah diakui. Kebidanan telah dipraktekkan secara utuh oleh wanita biasa. Negara-negara meliputi yaitu 1. Roma, 2. Salerno, 3. Kerajaan Byzantium, 4. Arabia. Yang ketiga, masa kebangkitan tahun 1500 sampai tahun 1700 Masehi. Pada abad ke-12, sedikit kemajuan telah dibuat dalam hal kebidanan sampai abad ke-16. Pengetahuan tentang anatomi fisiologi telah maju dengan pesat melalui jasa beberapa orang seperti Leonardo da Vinci, Gabriele Volapio of Italy, dan Andreas Vesalius of Belgium. 1. Prancis, 2. Jerman, 3. Switzerland, 4. Belanda. 4. Awal abad 20 tahun 1700 sampai tahun 1900 William Semail dari Selandia tahun 1677 sampai tahun 1763 mengembangkan Forchapas dengan kurva pelvik seperti kurva sepalik. Dia memperkenalkan cara pengukuran konjukta diagonalis dalam pelvimetri, menggambarkan metode tentang persalinan lahirnya kepala pada presentasi bokong.
dan penanganan resusitasi bayi asfiksia dengan pemompanan paru-paru melalui sebuah metal catheter. Yang kelima, abad ke-20 sampai dengan sekarang, negara-negara yang meliputinya seperti Malaysia, Jepang, Australia, Spanyol, Ontario, Denmark, New Zealand, Amerika, Inggris, dan Belanda